wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendirikan serangkaian ibadah salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu kami akan membacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, untuk waktu imsak besok subuh pada tanggal 12 Juni 2017 atau yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu pada pukul 4:08 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk waktu berbuka puasa dan azan maghrib yaitu pada pukul 17:22 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam sholat sunnah tarawih dan witir pada malam hari ini insya Allah adalah saudara Bagus Zuntoro Putro. Kemudian akan memberikan tausiah pada malam hari ini insya Allah adalah Bapak Dr. Abdul Latif Bustami, MSI. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 16 Ramadan 1438 Hijriah alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp315.000. Pengurus Masjid Ar-Rahmat mengucapkan banyak terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, himbauan untuk para jamaah yang bawa handphone atau seperangkat alat komunikasi lainnya dimohon untuk menonaktifkan dan mematikan suara handphonenya saat ibadah salat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Bagi jamaah yang membawa anak diharapkan untuk mampu mengontrol anaknya agar tidak ramai ketika suasana ibadah sedang dimulai, demi menjaga ketenangan dan kekhusyuan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Kemudian bagi seluruh jamaah dimohon untuk tenang dan mendengarkan tausiah agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari tausiah. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Abdul Latif Bustami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana innaka ma 'allamtana innaka antal hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Rahmat. Pada malam hari ini kita masuk pada malam yang ke-17 Ramadan, mana ada dua kejadian penting di bulan Ramadan pada tanggal 17 adalah yang pertama adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 17 Ramadan dalam tahun Hijriah, jadi 17 Agustus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, materi yang akan kami sajikan adalah kemuliaan Al-Quran. Dalam surah Al-Waqiah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin bihadzal ladzi antum mudhinun." Sadaqallahu alazim. Kalau kita lihat jamaah di masjid ini memang pada malam ini maju. Alhamdulillah, softnya yang maju karena bergeser ke mall. Padahal ayat yang dibacakan tadi, apabihadzal ladzi antum mudhinun, artinya apakah masih kita meremehkan berita yang dinyatakan dalam Al-Quran? Al-Quran jelas sebagai ayat syifa, sebagai penyembuh. Beberapa riset di Jepang menunjukkan bahwa air yang dibacakan dengan bacaan Al-Quran akan timbul senyawa kimia yang bisa menyembuhkan. Yang istilah Jawa itu yusu. Yang kedua sebagai petunjuk, sebagai budak petunjuk bahwa kalau ke kanan yang baik, ke kiri
Ramadan, tapi juga sebagai karya sastra yang sangat hebat. Innahu laqur'anun karim, bacaan yang mulia yang bisa menggetarkan hati. Contoh, qul huwallahu ahad. Terakhir dan Allahu samad, dal lagi. Lam yalid dal, wa lam yulad dal, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal. Dan kalau disebarluaskan sampai ke Jawa itu biasanya ketan gepok, ketan hijau. Contoh dewi di pek buju. Oh. Begitu juga kalau kita menganalisis wadduha, walaili saja terus dan sebagainya, dan indah sekali sehingga banyak orang terpesona dan tidak ada tabrakan antar ayat. Dan kalau kita menganalisis semuanya, nampak bahwa orang yang membaca seringkali terbuai dengan emosi dan sampai menangis, bagaimana pengalaman adiknya Umar bin Khattab ketika membaca surat Al-Toha. Umar yang belum masuk Islam sangat jengkel, tapi ketika mendengar surat Al-Toha langsung gemetar dan menyatakan dirinya bertauhid, bersyahadat. Jadi sangat penting untuk mendalami kajian-kajian dalam Al-Quran sehingga bisa menimbulkan peningkatan rasa takwa yang pada akhirnya semua pelatihan yang muncul dalam bulan Ramadan berujung pada innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran sebagai bacaan yang mulia. Dan sekarang terjadi perdebatan yang dimaksud Al-Quran itu yang mana, ayatnya atau kitabnya. Keduanya adalah sangat penting. Kumpulan bacaannya itu adalah Al-Quran, tetapi ketika dibukukan pada masa Nabi oleh sahabat Nabi Waqqas dan sampai berujung pada penerbitan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan sehingga disebut Mushaf Al-Quran. Sehingga Mushaf itu sekaligus kita berada di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Fi kitabim maknun, dan semua ayat-ayat yang ada di dalamnya dipelihara oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Banyak ketika Salman Rushdie menulis ayat-ayat Satanic Forces, ayat-ayat setan, banyak orang langsung luka, dan luka itu berusaha untuk diekspresikan dalam bentuk pembelaan. Karena itu adalah bacaan mulia dan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamashu illa mutahharun, bahwa orang tidak bisa menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Makanya disebut kitab suci. Tapi dalam prakteknya, sebagaimana ditulis oleh Obama, ketika berada di Indonesia atau kecil, banyak orang Islam meyakini Al-Quran sebagai bacaan suci, sehingga disebut kitab suci, saking sucinya tidak pernah disentuh untuk menjaga kesuciannya. Maka itu yang tidak benar. Yang dimaksud suci di situ adalah dalam keadaan kita suci dari segala najis yang bisa mengurangi pahala untuk membaca Al-Quran. Tanzilun min Rabbil Alamin. Bagaimana itu dinyatakan sebagai suci? Karena apa? Karena Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan oleh Allah penguasa. Kalau kitab yang lain harus ada revisi 1, ada revisi 2. Perjanjian lama ditambah dengan yang baru. Apa bihadzal ladzi antum mudhinnun? Apakah masih kita meremehkan? Maka mulai kita dari pribadi mengkondisikan dengan membiasakan satu hari satu ayat, mereka cipta atau cipta kondisi dalam keluarga sehingga ada ayat-ayat Al-Quran yang muncul dalam kehidupan keluarga. Bagi yang selalu mengagungkan pemikiran saya, Al-Quran tidak kalah untuk menjelaskan bagaimana kebenarannya. Dalam surat Ar-Rahman dijelaskan marajal bahraini ladaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa ada arus laut yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa disatukan. Semua
ahli oceanograf berkeliling dan mencari kebenaran air ini, dan ternyata ketemu di Laut Tengah, yaitu pertemuan antara Laut Tengah dengan Samudra Pasifik, di mana di tengahnya ada namanya Selat Gibraltar. Gibraltar itu artinya Jabal, gunung. El Tarik, Tarik itu diambil nama seorang suku barbar dari Maroko yang bernama Tarik ibn Ziyad, yang menaklukkan Eropa dengan menyerbu mulai dari Maroko menggunakan perahu sampai ke Andalusia. Semua perahunya dibakar, dan dia sedang menyatakan bahwa saudara-saudaraku, di belakang sudah tidak ada alasan untuk mundur karena perahu kita sudah tidak ada. Di depan sudah ada Eropa yang tidak ada alasan lagi untuk kita mundur, karena itu jelas bukan beragama Islam. Kita punya kewajiban untuk berdakwah, bukan berperang. Cuma dalam tulisan-tulisan Eropa menyatakan Islam adalah tujuannya berperang, padahal itu adalah menyebabkan Islam. Dan akhirnya apa? Semua bertakbir dan akhirnya menang. Makanya untuk mengabadikan perjalanan Tarik ibn Ziyad ini, maka orang Eropa menamakan nama selat itu adalah Jabal El Tarik, yang dibaca dengan aksen Eropa menjadi Gibraltar. Dan antara arus dari Laut Tengah Mediterania itu dengan Samudra Pasifik sangat jelas perbedaannya dan tidak bercampur. Logikanya, air itu adalah H2O, pasti kalau bertemu pasti bercampur. Tetapi ini jelas tidak. Maka dengan sendirinya orang menyatakan bahwa Allah Akbar, kebenaran Al-Quran sangat jelas. Maka banyak ilmuwan-ilmuwan Eropa dari berbagai negara di Amerika sangat terpesona dan menyatakan dirinya masuk Islam, termasuk perdebatan terakhir berkaitan dengan atom. Sementara atom harus dihancurkan karena berhala, tetapi di Al-Quran banyak informasi yang berkaitan dengan patung. Patungnya siapa? Patungnya Fir'aun. Supaya apa? Seharusnya Allah dengan kekuasaannya bisa saja menghancurkan patung itu, tetapi disisakan untuk apa? Sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Yang menarik adalah ketika jenazah Fir'aun itu dieskavasi, ditelusur, dibuka, ternyata dalam paru-parunya ada gelembung air. Kalau ada gelembung air berarti benar dalam Al-Quran bahwa peristiwa Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dari ke Laut Merah dan terbelah, maka dengan sendirinya setelah sampai, maka dengan sendirinya Fir'aun itu tenggelam. Maka dengan sendirinya banyak sekali hal-hal yang menakjubkan dari segi saya, dan masih banyak hal-hal yang perlu riset untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Walaupun sementara menyatakan tidak usah diriset pun, itu adalah sudah sebagai sebuah kebenaran, karena yang menjaga bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan gerakan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang tepat, makhrajul hurufnya yang benar, dan syukur kalau ada keluarga kita yang latihan mulai kecil untuk menghafal. Karena apa? Dalam perkembangan berikutnya, apabila ada perubahan yang di luar dugaan, maka Al-Quran masih ada di benak generasi muda Islam. Mudah-mudahan apa yang kami berikan pada malam hari ini bermanfaat, dan kita bisa mengambil Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang batil dengan yang benar, juga sebagai karya sastra. Batu dipahat sambil melayang. Pesawat Ramadan baru mendarat. Selamat datang di kota Malang. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.